Hey you guys, welcome back to my channel and welcome to my 10 days quarantine hotel. Selamat datang di channel YouTube kami, selamat datang di hotel karantina saya. If you guys come here and you guys speak English, this video will be in Indonesian language like in Bahasa, but then I am going to put down the English subtitles so that you can also get the information, and I hope this will be helpful for you. Let's go! Let's get started! Oke, kali ini saya akan buatkan kalian video mengenai pengalaman kita pulang ke Indonesia dari Eropa di masa pandemi. Jadi ini pengalaman yang sangat fresh yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021. So, untuk gambaran situasi supaya kalian mengerti keadaan saya pergi ke Indonesia dengan keluarga, dengan seorang suami yang adalah seorang WNA dari Praha, Republik Ceko, dan juga dengan seorang anak berumur 14 bulan sekarang. 16 bulan. Hampir 1,5 tahun. Dan saat ini kita sedang ada dalam karantina di Jakarta hari kelima. Jadi dalam video ini saya akan berikan sedikit informasi tentang dokumen apa saja yang kalian butuhkan untuk bisa datang ke Indonesia, dan kemudian bagaimana sih suasananya pada saat kita datang, turun dari pesawat, dan masuk ke Indonesia. Melewati proses-proses yang dibutuhkan, seperti tes PCR, lalu kita melewati beberapa posko, dan kemudian imigrasi sampai kita sampai di hotel karantina ini. Jadi ada beberapa dokumen penting yang kalian butuhkan untuk bisa datang ke Indonesia. Yang pertama, kalian harus punya sertifikat vaksin. Kemudian, kalian juga harus punya hasil negatif dari tes PCR yang dilakukan 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ini berlaku pada saat kami datang, saat kami tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 2021. Ingat ya, informasi dalam video ini bisa saja tidak valid di masa depan karena aturan-aturannya selalu ganti-ganti. Contohnya, waktu itu mungkin di hari Kamis, kami berangkat hari Senin ya. Jadi di hari Kamis itu ada informasi bahwa tes PCR yang berlaku untuk datang ke Indonesia adalah 2 kali 24 jam. Padahal hari Rabu itu informasi yang ada adalah 3 kali 24 jam. Jadi saya sarankan kalian gunakan video ini hanya sebagai referensi saja, dan kalian harus terus update informasi yang lebih aktual. Kemudian kalian juga harus punya asuransi yang akan mengcover biaya apabila seandainya kalian terpapar COVID-19 ini. Kemudian apabila kalian WNA atau travel dengan seorang WNA, kalian harus punya visa. Jadi sekarang itu ke Indonesia, turis tidak bisa masuk sembarangan, turis tidak bisa masuk seperti zaman dulu ya, waktu hanya datang kemudian dapat visa on arrival, itu sekarang ditutup. Jadi kalian harus daftar visa dulu apabila kalian akan datang ke Indonesia dengan WNA atau apabila kalian adalah WNA. Kemudian yang penting juga adalah kalian harus punya QR code dari hotel karantina tempat kalian tinggal. Hotel-hotel ini kalian yang pilih, dan kalian bisa cari hotel itu di website yang namanya quarantinehotelsjakarta.com. Saya akan lihatkan ke kalian ya nanti seperti apa. Kemudian kalian juga harus sudah mengisi e-hack yang terintegrasi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi sebenarnya tidak ada yang menanyakan pada kami saat kami datang ke Indonesia mengenai e-hack ini. Hanya pada saat kita mau keluar dari Praha, itu di counternya itu pada saat kita check-in luggage, mereka tanya, mana e-hack kamu? Seperti itu ya. Saya tidak akan bahas lebih banyak mengenai hal-hal ini, bagaimana cara membuat visa, atau cari hotel karantina, dan segala macamnya, karena itu ceritanya panjang. Dan dalam video ini saya akan anggap kalau kalian sudah tahu apa yang kalian butuhkan, kalian sudah punya semuanya, dan kalian siap untuk datang ke Indonesia. Oke, jadi kalian sudah tiba sampai di Indonesia, turun dari pesawat, kalian jalan. Jadi kalian ikut saja tulisan, akan ada banyak sekali orang dan kalian jalan. Waktu itu kita jalan jauh sekali, jauh. Dan kemudian kalian akan jalan jauh, cukup jauh,
Dan kemudian saat kalian jalan itu, kalian kalau sudah dekat dengan tempatnya, kalian akan melihat banyak sekali kursi-kursi antrian yang dimana kalian bisa duduk dan menunggu kalau banyak antriannya. Pada saat itu kami sedikit beruntung ya, karena tidak ada begitu banyak orang. Jadi kita langsung menuju ke depan, dan kemudian karena kita bawa anak bayi, kita dikasih khusus VIP, yaitu fast track untuk orang-orang disabilitas dan juga keluarga-keluarga yang bepergian dengan anak kecil. Jadi mereka langsung, "Hey kak sekalian, mari ibu silakan, ibu kan bawa bayi, jadi langsung lewat sini." Jadi kita dikasih fast track. Kemudian kita sampai pada saya namakan posko saja ya. Jadi itu seperti ada kaca atau plastik, dan kemudian ada banyak komputer dan ada petugas-petugas yang duduk di situ. Saya namakan ini posko 1. Di posko 1, kalian harus menyiapkan paspor dan juga boarding pass kalian. Jadi seandainya kalau kalian transit, misalnya nih kita perginya kan dari Praha, Dubai, Jakarta. Boarding pass yang dibutuhkan adalah boarding pass dari Dubai ke Jakarta. Jadi boarding pass terakhir itu. Jadi kalian serahkan paspor, boarding pass. Kemudian kalian berikan paspor dan boarding pass itu ke petugasnya, dan si petugas itu akan melakukan sesuatu yang saya juga tidak tahu apa. Dia hanya mengetik di depan komputer. Dan di sini setelah selesai, kalian pergi ke posko berikutnya. Cukup lama karena kita ada 3 orang, dan itu mungkin kira-kira kita di situ sekitar 10 menit. Saya tidak tahu, saya tidak mengukur waktu ya, karena waktu itu sangat capek sekali. Jadi di posko pertama, siapkan paspor dan boarding pass. Jaga boarding pass kalian, jangan sampai hilang. Kemudian, saya namakan posko kedua. Di posko kedua ini adalah tempat dimana kalian akan dicek sertifikat vaksin dan hasil PCR tes kalian yang harusnya negatif. Jadi di sini kalian siapkan paspor, hasil PCR, kemudian juga sertifikat vaksin. Nah, karena anak kita baru 1,5 tahun, dia belum bisa divaksin. Kalau kalian membawa anak kecil, kalian hanya butuh tes PCR negatif dari anak kecil tersebut. Dan di sini akan ada petugas lain yang di situ, dia akan memeriksa semuanya apakah itu sesuai dengan standar yang mereka inginkan, dan kemudian dia akan memberikan kalian sebuah QR code yang saya bisa tunjukkan ke kalian seperti apa bentuknya. Jadi kira-kira seperti ini yang akan kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan sebuah QR code. Dalam QR code ini berisi tentang kayak penerbangan kalian. Kalian akan ditanyakan, kamu datang ke sini pakai pesawat apa? Jadi dituliskan nomor penerbangannya, kemudian tanggal kedatangan. Pokoknya informasi-informasi basic lah, informasi-informasi dasar dituliskan di sini. Setelah itu selesai, kalian pergi ke pos berikutnya. Teman-teman ingat, QR code dari pos kedua ini sangat penting, jangan sampai hilang, harus kalian pegang dan jaga dengan baik. Kemudian pos ketiga adalah pos di mana kalian akan melakukan PCR test. Jadi di sini kami sangat beruntung karena kami membawa anak kecil, jadi kita melalui fast track tanpa harus mengantri, gitu ya teman-teman. Di counter kedua ini mereka akan men-scan QR code dari posko kedua. Kemudian paspor kalian itu nantinya akan diambil fotonya. Jadi saya lihat itu ada kamera, mereka buka paspor dan kemudian di-scan. Dan dari dua data ini, QR code yang ini dan paspor kalian, mereka akan membuat QR code yang baru yang ditempelkan di sini. Jadi satu kertas ini punya 2 QR code, yang ini dan yang ini. Mereka buat 3, saya lihat. Yang satu ditempelkan ke sini, yang 2 lagi kemana saya kurang tahu. Kemungkinan itu akan ditempelkan di tabungnya ya, tempat buat nanti tahu hasil PCR tesnya. Karena kami bawa bayi, kami mendapatkan tanda khusus seperti ini. Ya, seperti ini. Kami mendapatkan tanda VIP. Dengan tanda ini kami akan mendapatkan hasil PCR test dengan lebih cepat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kami masuk ke bilik pengambilan sampel, tanyakanlah ya. Jadi setelah kami dapat semua, dia langsung bilang, petugasnya bilang, mari ibu bapak silakan masuk ke bilik nomor sekian. Jadi di situ ada counter-counter dan ada beberapa bilik. Nah di bilik-bilik itulah dimana nanti kalian akan diambil sampelnya untuk pengetesan PCR test untuk COVID.
Di sini berdasarkan pengalaman kami untuk anak-anak yang masih kecil, pengambilan sampelnya itu hanya dari dalam mulut. Jadi untung saja hidungnya tidak dicolok ya. Kemudian untuk saya dan suami, orang dewasa, kami diambil dari mulut dan juga dari hidung. Dan kemungkinan menurut saya, QR code yang diproduksi pada counter ketiga atau posko ketiga ini, itu adalah QR code yang dibuat untuk nanti mengetahui hasil PCR testnya. Karena di sini ada tulisannya, please scan after 2 hours. Setelah kalian melalui semua proses ini, kalian harus pergi ke imigrasi. Sebelum kalian masuk ke imigrasi itu, kalian akan di-scan lagi. Nih, ini akan di-scan. Ingat, yang penting, QR code yang sangat penting adalah yang dari posko kedua. Itu yang dipakai terus. Jadi di-scan, setelah di-scan, kalian akan masuk ke imigrasi. Nah, di imigrasi sini, kalian akan dicek paspornya dan visa apabila kalian adalah WNA atau pergi dengan WNA. Saya WNI dan suami saya WNA. Anak kami punya dua kewarganegaraan, tetapi karena masuk ke Indonesia, kami menggunakan paspor Indonesia. Dia tidak punya visa. Dia tidak butuh visa karena dia juga adalah warga negara Indonesia. Nah, di sini kalian harus lepas masker dan di-scan lagi mukanya. Setelah proses dari, let's say, posko keempat ini berjalan dengan baik, kalian bisa pergi dan ambil barang-barang kalian. Setelah kalian pergi mengambil barang-barang kalian, kalian akan pergi melalui custom clearance, yang artinya adalah kalau kalian punya barang-barang yang harus what is it in Indonesian? Apa sih di bahasa? Barang-barang yang harus kalian, I don't know the word. Kalau kalian tidak punya barang yang harus kalian beritahukan bahwa kalian membawa ini, kalian pergi ke green line dan ada red line. Jadi ini dalam pesawat kita akan dikasih dikasih kertas ya. Misalnya kalau kalian membawa cerutu lebih banyak dari 50 buah per orang, itu kalian harus melaporkan. Kemungkinan di sini kalau kalian membawa lebih banyak dari yang diperbolehkan, kalian harus membayar pajak gitu. Setelah kalian melewati custom clearance itu, kalian akan jalan terus dan kalian akan melihat dua tanda pada waktu itu. Yang ke sebelah kiri adalah Wisma dan yang ke sebelah kanan adalah hotel. Jadi ini artinya adalah tempat di mana kalian akan dikarantina. Wisma itu adalah tempat karantina yang gratis, yang setahu saya itu adalah untuk TKI dan pelajar yang pulang ke Indonesia. Sementara kami harus karantina di hotel. Nah, dari situ setelah kalian pilih masuk, kalian mau kemana? Ke Wisma atau ke hotel? Karena kita tinggalnya di hotel, kami pilih jalan yang ke hotel. Nah, lalu saat kami keluar, kami di-stop oleh satu orang, dan orang itu dia akan tanya, kalian ke hotel apa? Jadi kami sekarang ini ada di hotel Haris Suite Puri Mansion. Orang ini dia akan teriak, Haris, 3 orang ke Haris. Nah, terus akan ada satu orang yang datang, agennya. Dia yang datang menemui kalian. Jadi saya masih ingat namanya Mas Ridwan. Terima kasih Mas Ridwan kalau video ini sampai ke Mas Ridwan atas segala bantuannya. Terima kasih banyak. Satu orang inilah yang akan mengambil hasil PCR test kalian. Dia akan carikan kalian taksi. Dia yang akan mengurus semua kebutuhan yang kalian perlukan. Dan di sini kalian hanya harus tunggu. Jadi kita masuk ke sana dan ada seperti beberapa kursi yang ditaruh dan kita bisa duduk dan tunggu di situ ya. Kami menunggu tidak lama, sekitaran 1 jam kemungkinan di tempat tunggu itu, dan kita dapat hasil PCR-nya. Nah, teman-teman, untuk agen ini kalian harus kasih ini QR code yang dari posko kedua yang sudah ditandai dengan posko ketiga tadi, dan juga QR code dari hotel kalian, hotel di mana kalian akan karantina. Dan si agen inilah yang akan ngurus semuanya. Syukur kami hasilnya negatif, jadi agennya ini kemudian mengantarkan kita keluar dari bandara. Saat kita keluar dari bandara, tentu saja di-scan lagi. Dan dari sini kita dikasih ke tempat dimana kita menunggu taksi. Jadi kita dicarikan taksi. Taksi ini yang langsung bawa kita ke hotel karantina. Ini semua berdasarkan pengalaman kami ya. Mulai dari PCR yang ada di airport, kemudian jasanya si agen, kemudian harga taksinya itu tadi, semua sudah termasuk di dalam paket karantina hotel paling tidak dari Haris Suite ini. Jadi paspornya kami itu ditahan.
Jadi si agen ini bilangnya begini, jadi Bapak Ibu, paspornya kalian saya tahan di sini ya. Jadi kalau seandainya paspor kalian ditahan dan kalian tidak diberitahu, itu memang seperti itu ya teman-teman, karena ada beberapa kasus di mana beberapa orang itu lari dari karantina. Nah, ini dilakukan dengan tujuan supaya orang yang baru datang ini seperti kita tidak bisa melarikan diri dari hotel karena paspornya ditahan. Paspor ini kemudian akan dikembalikan saat check out nanti. Jadi kami sekarang paspornya tidak ada dengan kita, ditahan oleh pihak hotel. Kami kemudian dibawa dengan taksi, dan di sepanjang perjalanan ini kalian harus menggunakan masker. Ya, mulai dari dalam pesawat, semua proses itu sampai ke hotel, dan lepas masker saat kalian di dalam ruang hotel karantina ini. Dan berdasarkan peraturan yang sekarang, karantina kami harus kami lakukan selama 10 hari. Jadi ini juga terus ganti, karena waktu kami merencanakan perjalanan kami ke Indonesia itu lama karantina pada saat itu 8 hari. Saya pikir itu di bulan November atau Oktober, tidak begitu ingat. Tapi kemudian ganti jadi 5 hari, lalu diganti jadi 7 hari. Dan pada saat varian Omicron ini mulai tersebar kemana-mana, lama karantinanya dinaikkan menjadi 10 hari. Jadi kalian harus memang take into account bahwa lama karantina ini bisa diperpanjang. Seperti itu teman-teman. Dan saya punya beberapa tips untuk kalian. Untuk mempercepat prosesnya, pada saat kalian keluar dari pesawat, usahakan untuk keluar dan jalan dengan cepat supaya kalian tidak harus menunggu, karena ada banyak orang ya, jadi kalian harus berjalan cepat. Siapkan semua dokumen yang kalian butuhkan, print, siapkan semua dokumennya. Saya misalnya ya, letakkan semua dokumen-dokumen itu di dalam sini. Saya punya sistem yang saya buat untuk diri saya sendiri untuk menyimpan mana yang saya butuhkan. Misalnya paspor, saya punya lagi tas yang lebih kecil seperti ini ya, kira-kira. Ini teman-teman sangat membantu, jadi kalian tidak perlu bongkar-bongkar tas. Kalian tinggal jalan dan bawa ini, kalau kalian butuh tinggal kalian keluarkan dan tahu. Dan yang terakhir, ramah, senyum, ucapkan salam. Orang-orang dan petugas-petugas yang bekerja itu mereka semua sangat baik, sungguh. Bring positive vibes, you know, tersenyum meskipun tidak kelihatan karena kalian pakai masker, tetapi bawalah vibes positif ini, dan semoga kalian juga bisa melewati masa-masa ini, dan semoga COVID ini cepat menghilang. Saya tahu susahnya seperti apa, saya tahu stresnya seperti apa, but we are all on this together. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Saya sangat menghargai. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Kalau kalian mau lihat cerita-cerita kita yang lebih lanjut, mungkin bisa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan apapun yang kalian butuhkan dan saat saya bisa jawab, tuliskan di komentar di bawah. And those comments can be in English too, because I think I kinda can answer you in English. So, makasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa.